Oh ininya. Ya itunya dimainin sama remote itu jadi bisa tajam. Oh, nggak paham nih. Fokus. Ya. Nggak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ini sudah fokus lagi belum, Bu? Sudah siap ya? Baik, kita lanjutkan tadi yang sempat terpotong tentang al-baqiyat as-salihah, amalan-amalan saleh yang kekal pahalanya. Kalau kita lihat di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur, di sana itu dijelaskan bahwasanya idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Pasti kita semua sudah hafal di luar kepala. Saking di luar kepalanya jadi lupa. Tapi memang itulah tujuan daripada belajar itu, bukan cuma mengambil pengetahuan yang baru, tapi juga mengingatkan kembali kepada kita pelajaran-pelajaran yang sempat dulu kita sudah pelajari. Karena memang manusia itu sifatnya adalah pelupa. Manusia. Man itu kalau diartikan seseorang manusia yang lupa, gampang lupa. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idama ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Bahwasanya kalau kita sudah wafat, kita semuanya anak Adam, kalau kita sudah wafat, kita maka tidak bisa beramal lagi. Kita nggak bisa sholat lagi, kita nggak bisa melakukan amal kebaikan. In qata'a amaluhu, semua amalnya itu terputus illa min salas, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, aw ilmin yuntafa'u, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin shalihin yad'ulah, dan anak soleh yang berdoa kepadanya. Ini 3 hal yang sebetulnya di usia seperti kita ini harus betul-betul kita usahakan. Karena kalau kita sudah wafat, maka kita nggak bisa beramal lagi. Cuma 3 ini nih. 3 ini adalah salah sekian yang bisa menjadi penyelamat kita ketika nanti kita sudah wafat. Yang pertama saya ingin membahas tentang shadaqatin jariyatin. Tema ini sengaja kami pilih karena memang tadi untuk mengingatkan kita kepada pelajaran-pelajaran yang mungkin saja terlupa dan juga relevan buat kita yang mempersiapkan bekal di kehidupan kelak, tapi juga berlandaskan karena desas-desus yang terjadi
di masjid, nah di sekitar kita. Makanya kita angkat tema ini karena saya pengen jamaah masjid ini semuanya bukan cuma bisa berjamaah. Kita pengen nih kami bukan cuma bisa berjamaah tapi juga bisa berjamaah. Jadi penyakitnya umat muslim itu jamaah bisa tapi jamaah nggak bisa. Jamaah itu sholat berjamaah bareng-bareng, takbirnya sama, salamnya juga bareng-bareng, tapi nggak bisa berjamaah. Jamaah itu bersatu. Nah, jadi penyakit umat muslim saat ini cuma bisa berjamaah tapi nggak bisa berjamaah. Fisiknya kelihatannya bareng-bareng tapi qulubuhum syatta. Tapi hatinya terpecah belah. Padahal innamal mu'minuna ikhwah, kan kata Allah bahwasanya mukmin itu harusnya seperti ikhwah, saudara. Ikhwah itu bukan cuma sekedar akhun. Kalau saudara itu hanya sekedar saudara saja, tapi kalau ikhwah itu saudara yang bagaikan lahir terlalu dekat. Oh, terlalu dekat. Cek. Sampai mana tadi? Iya. Jamaah. Ya, jadi kita ini bisa berjamaah tapi tidak bisa berjamaah. Itu penyakit umat muslim. Kita bisa bareng-bareng tapi nggak bisa kita bisa sholatnya bareng-bareng tapi setelah itu terpecah belah, qulubuhum syatta. Hatinya terpecah belah. Nah, kita nggak pengen. Kita sebagai satu komunitas, sebagai satu jamaah di satu masjid, kita nggak pengen cuma raga kita doang yang bareng-bareng. Raga kita saja yang bareng-bareng sholat, tapi setelah itu qulubuhum syatta. Padahal Allah sudah mengingatkan innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya saudara itu, muslim itu, mukmin itu harusnya ikhwah, seperti saudara bagaikan dari satu kandungan. Ya, sebenci-bencinya kita sama adik kandung, sebenci-bencinya kita sama kakak kandung, itu kalau kita berantem di rumah besokannya baikan lagi. Ya, lusanya sudah baikan lagi. Ya kan? Itu ikhwah. Jadi rasa maafnya lebih besar daripada rasa keselnya. Kira-kira begitu. Ya, kita kesel sama adik kandung, kita kesel sama kakak kandung, tapi rasa maafnya, rasa maklumnya itu jauh lebih besar, rasa kasih sayangnya jauh lebih besar daripada rasa keselnya. Maka ini yang perlu diperhatikan, kenapa kami mengangkat tema ini, supaya kita ini bukan cuma bisa berjamaah, tapi kita juga bisa berjamaah. Karena beda antara sama-sama makan dengan makan sama-sama. Ya, sama-sama makan dengan makan sama-sama. Kalau tadi Pak, kira-kira kita sama-sama makan atau makan sama-sama? Kalau sama-sama makan, semuanya sama-sama makan kan? Tapi yang sini ngomong, yang sini, pokoknya terserah itu. Tapi kalau bisa makan sama-sama, kekeluargaannya ada. Jadi beda antara makan sama-sama dengan sama-sama makan, atau jalan bareng-bareng, atau jalan sama-sama dengan sama-sama jalan. Saya sama Ustadz Ihsan sama-sama jalan. Kemana? Misalnya ke Liberty. Kalau sama-sama jalan, nggak mesti berdampingan. Saya sama-sama jalan. Tapi kalau jalannya sama-sama, udah pasti berdampingan. Dari awal sampai akhir bareng-bareng. Nah, kita pengen dalam beragama itu semuanya serba bersama-sama, beragama sama-sama, beriman sama-sama, bukan cuma sama-sama beriman. Pertama, kami ingin membahas tentang yang paling pertama adalah shadaqatin jariyatin. Nah, menurut mayoritas para ulama, sedekah jariyah itu dimaknai dengan wakaf. Ya, pada hadis ini dimaknai dengan wakaf. Seperti penjelasan dari Syekh Khatib Al-Syarbini yang saya tebalkan itu, sedekah. Oh, kurang kebaca, baik saya bacakan saja. Nanti kalau misalnya kurang fokus nih, nanti insya Allah di cross check lagi ini fokusnya. Jadi bukan bukan in fokus tapi unfokus. Baik, saya bacakan saja. Sedekah jariyah menurut para ulama itu diarahkan kepada wakaf, seperti yang disampaikan oleh Imam Ar-Rafi'i. Sesungguhnya selain wakaf dari beberapa sedekah itu tidak mengalir selamanya pahalanya. Bahkan pihak yang diberi sedekah memiliki benda dan manfaatnya secara langsung. Adapun wasiat dengan beberapa manfaat meski tercakup oleh hadis akan tetapi jarang diterapkan, maka mengarahkan sedekah hadis atas arti wakaf itu lebih utama. Jadi sedekah jariyah itu lebih dekat menurut para ulama maknanya kepada
maknanya lebih dekat kepada wakaf. Kenapa? Karena pahalanya terus menerus. Bagaimana artinya itu? Sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya itu terus menerus. Jariyah itu mengalir, pahalanya terus mengalir bahkan ketika kita sudah tidak bersedekah. Ketika kita bersedekah hari, kenapa? Karena manfaatnya bisa dirasakan terus menerus. Karena manfaatnya bisa dirasakan terus menerus, kita mendapatkan pahala yang juga terus menerus. Kita bahas tentang pengertian wakaf. Wakaf secara bahasa itu artinya adalah al-habsu, menahan. Menurut syarak itu adalah menahan harta tertentu yang menerima untuk dialih milikkan, yang mungkin untuk dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya, dan memutuskan hak tasarruf pada barang tersebut karena untuk ditasarrufkan, tasarruf itu dialihkan ke jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sebagaimana disampaikan di dalam kitab Fathul Qarib. Jadi yang namanya wakaf itu adalah memindahkan yang awalnya itu menjadi milik kita, kemudian kita tasarrufkan harta milik kita itu ke jalan kebaikan, ya, dengan tujuan untuk mendekatkan kepada Allah. Jadi wakaf jangan sampai buat pamer. Saya sudah wakaf 1 miliar, saya sudah wakaf 2 miliar, ya kan? Kemudian setelah itu diungkit terus menerus kalau misalnya dia ini ahli wakaf. Ini karena di Indonesia pun juga banyak terjadi. Ya, yang paling dekat itu misalnya pesantren saya sudah diwakafkan sama kakeknya, itu tiba-tiba cucunya itu tidak mau. Nggak bisa diwakafkan. Ini adalah milik keluarga. Padahal kakeknya itu sudah mewakafkan. Ya kan? Ataupun dia nggak mau mengambilnya kembali, tapi kemana-mana itu senantiasa ngomong, saya ini ahli wakif pesantren itu. Saya adalah yang mewakafkan keluarga saya. Akhirnya tujuannya untuk mendekatkan kepada Allah itu hilang. Itu pengertian dari wakaf. Dokter, jawaban lambung. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada sejarah wakaf. Wakaf itu terjadi pertama kali sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Wakaf itu tadi diberi keterangan oleh Ustaz Khalid bahwa artinya wakaf itu menahan. Seperti habasa atau habsun, al-habsu itu artinya menahan. Wakaf seperti bagaimana kita kalau di ilmu tajwid baca Quran, wakaf ini wakaf artinya kita tahan di situ, jangan dilanjutkan. Artinya wakaf di situ. Artinya harta kalau sudah diwakafkan itu sudah alih pemiliknya. Yang tadinya milik kita jadi milik Allah. Yang tadinya milik kita jadi milik Allah. Jadi kita sudah tidak punya kewenangan lagi, tapi pahala kita mengalir jariyah, mengalir terus. Karena tadi namanya wakaf itu seperti itu. Nah sejarahnya itu pertama kali sejak zaman Nabi. Cuman subjeknya atau pelakunya itu aktor pertamanya itu diperdebatkan. Ada ulama yang bilang aktor pertamanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah mewakafkan satu kebun katanya. Tapi ulama lain mengatakan bahwa zamannya di zaman Nabi, tapi aktornya itu Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab itu mendapat satu tanah di Khaybar. Ini ada hadisnya saya tulis, gitu kan? An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qad asaba Umar ardan bi Khubayb. Jadi Umar itu mendapat tanah di Khaybar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian datang kepada Nabi. Kemudian nanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini asabtu ardan bi Khaybar. Saya mendapat tanah di Khaybar," kata Nabi. Akhirnya faqala in syi'ta hasabta aslah. Kalau kamu mau wakafkan. Akhirnya nanti diwakafkan oleh Umar bin Khattab. Itu sejarah singkat daripada wakaf. Dasar hukumnya gimana Ustaz? Apakah wakaf ini ada di Quran? Nah, wakaf itu secara spesifik tidak ada di Quran, Pak. Tapi ulama itu kalau bahas wakaf, karena kejadiannya ada di zaman Nabi, maka ayat yang dikutip itu ayat yang umum. Ayat yang umum. Apa ayatnya? Pertama surah Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung. Jadi wakaf itu diambil dari kata waf'alul khaira, lakukanlah kebaikan. Salah satu tafsir kebaikan adalah wakaf. Yang kedua,
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan, kata Allah. Kebajikan di sini artinya kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Itu surah Al-Imran. Kalau hafid-hafid itu tahu betul ayat ini karena ayat pertama di juz 4. Kalau ayat pertama biasanya hafal sekali. Kemudian terakhir itu ayat di surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat kehendakkannya bagi siapa yang dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ini dasar ayatnya. Silahkan dioper lagi. Baik, sekarang kita tadi sudah tahu pengertian wakaf, kemudian sejarah wakaf, kemudian dalil yang melandaskan adanya wakaf. Kemudian kita sekarang akan beralih ke macam-macam wakaf. Yang pertama, wakaf itu jenisnya adalah wakaf ahli. Jadi wakaf ahli itu singkatnya adalah wakaf untuk keluarga atau keturunan, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut dengan wakaf zuri. Jadi apabila ada seseorang mewakafkan misalnya sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah. Dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Jadi wakaf jenis ini, wakaf ahli atau wakaf zuri, kadang-kadang juga disebut dengan wakaf alal aulad, wakaf atas anak-anak, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam keluarga, lingkungan, kerabat sendiri. Jadi biar nggak terjadi keributan, orang tua pengen dapat pahalanya juga, misalnya akhirnya perusahaan itu biar nggak dijual, ya. Atau misalnya pesantren kemudian biar tidak dijual, akhirnya dia wakafkan. Tapi jenis wakafnya adalah wakaf ahli, wakaf untuk keluarga, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Jika wakif mensyaratkan hasil wakaf yang diberikan kepada keturunannya itu selama mereka masih ada kepada kerabatnya atau kepada individu tertentu, maka syarat ini sah. Jadi sah wakafnya sekalipun hanya untuk keluarga saja, selama wakaf tersebut tetap bisa dimanfaatkan, karena itu tidak bertentangan dengan konsekuensi wakaf. Kemudian yang kedua ada wakaf khairi. Jadi kalau tadi hanya lingkupnya keluarga saja, tertentu saja, sekarang ada wakaf khairi, wakaf yang sosial umum, lebih umum lagi, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan, kebajikan umum, seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, kemudian sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, kemudian dan lain sebagainya. Jadi wakaf ini seperti yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha untuk menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Jadi kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Misalnya pemerintah ingin mengadakan wakaf ketahanan pangan, misalnya. Saya sempat melihat itu wakaf ketahanan pangan. Jadi mereka bikin, pemerintah itu bikin semacam peternakan ayam, yang mana nanti itu hasilnya adalah kembali lagi untuk umat. Jadi itu adalah salah satu contoh daripada wakaf khairi. Kalau sebelumnya adalah wakaf yang hanya untuk kelompok tertentu, wakaf untuk keturunan saja, keluarga saja, tapi yang ini lebih luas manfaatnya, yaitu adalah wakaf khairi, wakaf yang manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak orang. Selanjutnya,
Nomor 3 ini adalah wakaf muqayyad. Bapak Ibu sekalian, asal mula wakaf yang diceritakan dari hadis Nabi sebetulnya itu mengacu kepada wakaf yang nomor 2 tadi. Artinya wakaf itu ya udah aja, tidak ditentukan untuk anak-anak kita, tidak untuk keluarga kita, tidak untuk siapa-siapa, tapi untuk umat. Itu yang dikatakan tadi di wakaf khairi nomor 2. Karena itulah esensi wakaf sebetulnya. Kita mengalihfungsikan apa yang milik kita menjadi milik Allah. Karena sudah jadi milik Allah, maka yang berhak itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu esensi wakafnya. Hanya saja ulama selalu memberi alternatif. Termasuk tadi ada wakaf untuk anak-anak, anak cucu kita. Kemudian yang ketiga ada wakaf muqayyad. Wakaf muqayyad adalah wakaf yang memiliki syarat atau batasan tertentu dari wakif. Wakif itu orang yang mewakafkan. Contoh, misalkan ada orang yang bangun masjid, kemudian dia mewakafkannya dengan syarat, dia bilang masjid ini diwakafkan untuk Muslim yang bermadhab Syafi'i misalkan. Apakah boleh seperti itu? Boleh, tapi wakafnya wakaf muqayyad. Nanti pentingnya di mana Bapak Ibu sekalian? Pentingnya ketika wakaf itu dibatasi untuk ruang tertentu, itu harus ada, kalau di Indonesia ada sertifikat, ada pencatatan dan disepakati di awal. Misalkan Mas Adi bilang, karena saya misalkan ketua MUI majelis MUI, jangan ulama. Oke. Misalkan Mas Adi bilang, Ustaz saya mau kasih wakaf di tanah sebidang tanah untuk masjid. Ketika dia hanya mengatakan seperti itu, maka wakaf itu jatuhnya kepada wakaf yang khair, wakaf yang umum untuk umat. Tapi ketika bilang Mas Adi, ini hanya untuk yang bermadhab Syafi'i, ini hanya untuk kelompok ini dan kelompok ini, maka itu disepakati, diselipkan, dan saya sebagai nadir, sebagai orang yang dipercayakan untuk mendapatkan amanat wakaf, mengelolanya dan sebagainya, maka saya harus memenuhi keperluan keinginan si wakif, niat si wakif di awal. Dengan catatan si wakif di awal sudah dengan teguh, dengan sepakat, dengan tertulis, dia menulis bahwa wakaf ini untuk ini. Maka itu namanya wakaf muqayyad. Referensinya ada di Nihayatul Muhtaj. Itu kan wa yasahu ayyaj'al istiqaqal waqfu li fi'atan mu'ayyanatan muddatan mu'ayyanah thumma yantaqil li fi'atan ukhra ka ayyaqula waqaftu hadda. Kemudian yang terakhir adalah wakaf mushtarak, wakaf campuran. Artinya gini, wakaf mushtarak ini adalah gabungan antara ahli dan khairi. Contoh misalkan, kalau Ustaz Khalil bilang ke saya, Ustaz Ihsan, saya akan mewakafkan sebidang tanah nih, sebidang tanah, tapi ini mau saya wakafkan untuk anak-anak saya. Kemudian jika anak-anak saya sudah tidak ada, dilanjutkanlah untuk umat Islam. Itu namanya wakaf mushtarak. Jadi pertamanya untuk anak-anak dulu, atau misalnya untuk kelompok tertentu dulu, untuk Jumu'ah Masjid Al-Hikmah nih. Tapi kalau Jumu'ah Masjid Al-Hikmah sudah habis, maka untuk umat Islam. Jadi itu mushtarak, gabungan, ya. Jadi gak bisa langsung dipakai oleh umat Islam selama masih ada anak-anaknya, bisa ada yang lucunya. Tapi tadi itu yang paling penting di wakaf itu adalah, kalau kita wakaf pribadi itu adalah niat di awal dan kita katakan ke nazir. Kalau kita wakafnya gabungan, satu keluarga misalnya wakaf, itu harus disepakati dulu. Jangan sampai nanti ayahnya bilang A, anaknya bilang B. Ini yang bisa menjadikan kesalahpahaman. Baik, berikutnya silakan Ustaz. Ya baik. Jadi yang paling penting memang adalah kesepakatan di awal. Tadi ketika kita sudah tahu maka macam-macam wakaf, ya kan, maka kita menentukan ini wakafnya arahnya kemana. Wakaf khairikah, wakaf ahlikah, wakaf muqayyadkah, atau wakaf mushtarakah. Saya juga pernah cerita sama Ustadz Ihsan, itu ada satu pesantren di Indonesia di daerah Tangerang, pesantren besar, pesantren cabangnya sudah 3, ya. Itu dia mushtarak. Jadi karena lembaga pendidikan di dalam pesantren itu ada dua lembaga, ada pesantren, ada sekolah. Akhirnya sekolahnya itu dijadikan sebagai wakaf ahli, pesantrennya dijadikan wakaf khairi. Jadi semua keuntungan misalnya yang didapatkan dari pesantren harus balik lagi ke pesantren untuk pengembangan pesantren. Tapi kalau wakaf yang untuk sekolahnya itu, kalau ada keuntungan di dalam sekolah, berarti itu untuk anak keturunannya. Karena bagaimanapun anak keturunan
keturunan kan juga harus dipikirkan. Jangan sampai ketika kita sudah wafat malah justru kita meninggalkan anak keturunan yang dzurriyyatan du'afa, anak-anak yang lemah imannya, anak-anak yang lemah ekonominya, anak-anak yang lemah akhlaknya. Itu jangan sampai seperti itu. Baik, selanjutnya syarat dan rukun wakaf. Rukun wakaf itu hanya ada 4 sebetulnya. Yang pertama ada wakif, ya pasti harus ada orang yang mewakafkan harta. Kemudian yang kedua harus ada barangnya. Saya pengen wakaf, bilang ke Ustaz, saya pengen wakaf. Apa yang mau diwakafkan? Saya nggak punya apa-apa. Maka nggak asal, karena rukunnya tidak terpenuhi. Jadi harus ada orang yang mewakafkan, kemudian dia juga punya barang atau harta yang bisa diwakafkan. Kemudian harus ada mauquf alaih, pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf. Seperti tadi saya wakif, saya punya barang, saya punya sebidang tanah, bukan sebidang lah, 500 hektar tanah misalnya. Saya serahkan ke Ustaz Ihsan, Ustaz saya percaya sama antum bisa manfaatkan ini dengan baik. Kemudian harus ada sigat. Sigat itu pernyataan. Jangan saya datang bawa barang, Ustaz Ihsan ada, saya kasih. Ustaz Ihsan nanya, ini apa? Apa ini? Udah. Nah itu berarti nggak sah wakafnya. Karena harus ada sigat, pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Ya. Kemudian syarat-syarat wakif. Misalnya saya contohnya sebagai wakif, maka tentu saya harus memenuhi syarat sebagai wakif. Yang pertama, orang yang mewakafkan itu haruslah merdeka. Maksudnya bukan hamba saya. Kalau sekarang kan insya Allah sudah hurun semua, sudah merdeka. Kemudian berakal. Jangan sampai orang gila yang mewakafkan hartanya. Kemudian orang balik, sudah dewasa. Kemudian pemilik sah dari harta, malikul mukuf. Jadi jangan sampai harta orang lain yang diwakafkan. Kayak misalnya ada cerita bapak-bapak wasiat kan sebelum wafatnya, nah iya pak gitu, pesan bapak cuma satu, apa pak? Tanah 1 hektar di belakang rumah jangan dijual. Loh kenapa pak? Soalnya bukan punya bapak. Jadi harus malikul mauquf. Jadi harus pemilik sah dari harta. Jangan sampai harta orang lain yang diwakafkan. Makanya nanti yang pihak yang diberikan wakaf itu juga harus mengecek ini benar gak hartanya. Kemudian melakukan dengan kehendak bebas, mukhtar. Artinya tanpa ada paksaan sama sekali. Jangan sampai karena dipaksa sana sini akhirnya mewakafkan hartanya. Jadi memang karena khiyari, bukan karena ijbari, karena keinginannya sendiri, karena berasal dari hatinya sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jadi tidak diwajibkan, tidak dipaksakan, tapi harus berasal dari hatinya sendiri. Kemudian tidak berada di bawah pengampuan atau boros dan lain-lain, karena dikhawatirkan setelah berwakaf dirinya menjadi beban orang lain. Ya, jangan sampai nanti ketika wakaf itu ya takutnya mungkin di kemudian hari, jangan sampai dia ini cuma memiliki harta satu-satunya itu. Anak keturunannya banyak, anaknya misalnya ada 12, cucunya ada 34, ya kan? Kemudian dia wakafkan seluruh hartanya untuk sosial. Ya kan, akhirnya anak-anak siapa yang ngurusin? Anak-anak cucunya bagaimana? Akhirnya menjadi beban untuk orang lain. Itu jangan sampai terjadi. Jadi tidak berada di bawah pengampuan. Artinya dia tidak dalam keadaan lalai dalam mewakafkan hartanya. Makanya harus dipastikan dulu punya apa setelah wakaf ini. Oh tenang, saya masih ini cuma 20% dari harta kekayaan saya. Oh berarti kan aman. Jangan sampai 100%, kemudian setelah itu malah menjadi beban bagi orang lain. Selanjutnya, syarat mauquf bih. Nah, sekarang hartanya. Kalau tadi syarat wakifnya, sekarang syarat hartanya. Harta yang diwakafkan itu adalah harus mutaqawwam. Apa itu mutaqawwam? Menurut mazhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan darurat. Karena itu mazhab ini memandang tidak sah kalau misalnya wakaf itu sesuatu yang bukan harta. Seperti misalnya mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati. Nah, rumah sewa, namanya rumah sewa ada batas tertentu. Akhirnya kita wakafkan rumah sewa. Kenapa? Karena sesuatu itu tidak dapat disimpan.
Kemudian karena bukan hartanya sendiri. Kemudian harta yang tidak mukawam itu seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti-Islam karena dapat merusak Islam itu sendiri. Jadi syaratnya mutakawam ini harus sesuatu yang dapat disimpan bertahan lama. Mewakafkan makanan misalnya, makanan itu kan dimakan sekali sudah pasti habis. Jadi nggak sah mewakafkan makanan. Yang sahnya misalnya mewakafkan sawah, mewakafkan kebun, bukan mewakafkan jeruknya, bukan mewakafkan semangkanya. Tapi syaratnya itu harta yang diwakafkan harus al-mal al-mutaqawwam, sesuatu yang dapat disimpan lama, sesuatu yang dapat bertahan lama. Karena kita pengen pahalanya ini kan shadaqatin jariyah, pahala yang terus menerus mengalir. Sekarang syarat mauquf alaih. Syarat mauquf alaih adalah yang diberi wakaf. Wakaf ini untuk siapa sih? Untuk apa sih? Gitu kan? Nah, saya langsung saja ke bawah dari Anatul Talib dikatakan wa yushtaratu fil mauquf alaihi ay yakuna jihatan birran. Jadi disyaratkan penerima wakaf adalah pihak yang berkaitan dengan kebajikan, seperti fakir miskin atau pihak tertentu seperti individu, atau misalkan untuk umum sebagaimana tadi yang saya katakan, daripada esensi pertama kali wakaf adalah untuk diammatil muslimin, untuk seluruh umat Islam. Itu harus ditentukan, itu syarat daripada mauquf alaih. Yang kedua adalah wakaf disalurkan pada tujuan kebajikan, jangan ditujukan untuk hal-hal yang haram. Saya wakafkan ini untuk apa? Untuk diskotik, untuk misalkan apa tuh warung remang-remang, jangan. Kan? Wakaf itu harus untuk kebajikan, misalkan sekolah atau pesantren atau masjid, atau kalau di kampung saya itu ada wakaf pemakaman, Bu. Jadi kampung saya itu kalau penduduknya meninggal, siapapun meninggal gitu kan, nggak punya ini, yaitu ada di wakaf satu lahan itu tepat di belakang rumah saya. Maka jadi rumah saya itu tetangganya itu kuburan. Ya, alhamdulillah, dan karena tetangganya kuburan, nggak ada itu istilah tetangga ngasih makanan. Daripada ketuk malam-malam itu aja saya ragu ya, Bu. Ada tamu malam aja ngetuk, tetangga ini katanya ada tamu, lebih baik tidak dibuka. Oke. Bukan karena takut tapi malu, gitu kan, malu karena makanannya takutnya beda. Baik, itu syarat dari mauquf alaih. Kemudian sighah. Sighah ini penting. Dikatakan dari Ustaz Khalil, kita gak bisa ngasih harta tiba-tiba tanpa kita akan. Jadi ada ijab, ada qabul kalau kita nikah. Nah, kalau di bab wakaf yang wajib itu ijabnya saja. Qabulnya tidak perlu. Bahkan yang wajib itu ijabnya, perkataan dari orang yang mewakafkan kepada orang yang dipercaya untuk mengelolanya. Siapa yang dipercaya? Ustaz, bisa pemerintah. Saya wakafkan kepada pemerintah. Nanti pemerintah bikin apa tadi, ketahanan pangan dan sebagainya. Atau misalkan saya wakafkan kepada masjid, saya wakafkan kepada ini nanti dikelolanya oleh ini. Jadi itu harus ditentukan. Status sighah secara umum adalah salah satu rukun, tapi oleh ulama tidak dimasukkan rukun, kan? Tidak dimasukkan. Oleh ulama dimasukkan rukun. Yang tidak masuk rukun itu nanti nadir itu tidak masuk rukun. Ya. Dasar sighah atau dalil permintaan sighah adalah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memilihkan kepada orang lain. Jadi karena kita akan menyerahkan harta, manfaatnya, kepemilikannya kepada orang atau kepada pihak tertentu untuk dikelola, dan niat hati untuk kita serahkan kepada Allah, makanya yang paling penting kita harus ada sighah. Terakhir adalah pentingnya dalil wakaf, ini bahasan terakhir dalil wakaf. Oke, silakan. Baik, seperti yang disampaikan Ustaz Ihsan tadi, bahwasanya rukun itu kan tadi ada 4. Harus ada wakifnya yang mewakafkan, kemudian harus dia punya harta yang diwakafkan, harus ada penerima wakafnya, dan juga harus ada sighah, harus ada ijab, penyerahan. Bahwasanya saya memberikan ini bukan hadiah, bukan hibah, tapi saya memberikan ini sebagai wakaf. Nah, tapi ada satu hal yang penting juga, yaitu kehadiran nazir. Jadi nazir itu adalah orang yang mengelola wakaf. Misalnya saya ingin wakaf ini pesantren, wakaf pesantren misalnya. Tentu pesantren itu nggak bisa berjalan sendiri. Pesantren itu ada nazirnya, ada pengasuhnya. Sehingga saya sampaikan bahwasanya yang mengelola wakaf ini adalah nazir. Jadi peruntukannya adalah untuk pesantren, tapi pengelola
itu adalah pengasuh pesantren. Nah, selain syarat dan rukun tadi yang harus dipenuhi, ada nazir. Nazir ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus. Untuk memelihara dan mengurusi wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Jadi karena pentingnya kedudukan nazir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidak adanya benda wakaf tergantung dari nazir itu sendiri. Untuk itu sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana semestinya. Jadi ketika kita memilih nazir itu, pastikan bahwasanya nazirnya itu adalah orang yang amanah, adalah orang yang terpercaya, orang yang memiliki track record baik. Jadi kita pastikan nazirnya itu harus seperti itu. Ya kan, supaya apa? Supaya manfaat daripada wakaf ini berjalan sebagaimana niat di awal. Jadi bahaya sekali kalau misalnya wakaf ini kita berikan kepada orang yang tidak berkompetensi untuk menjadi nazir, pengelola. Jadi ujungnya nanti hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Jadi penting kita memilih nazir ini sebagai orang yang terpercaya. Atau bisa tadi seperti pesantren, serahkan kepada pengasuhnya. Kemudian karena kalau diserahkan kepada orang lain yang bukan pengasuhnya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Orang semakin ribet dalam mengelola wakaf itu sendiri. Kemudian masjid bisa dikasih kepada ketua DKM-nya, ketua Dewan Kemakmuran masjidnya. Kemudian secara garis umum syarat-syarat nazir itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Para ahli fikih menetapkan syarat-syarat yang luas, pantas dan tidak kaku, fleksibel, maksudnya seperti hendaknya orang yang pantas dan layak memikul tugasnya, kepantasan dan kemampuan melaksanakan tugasnya. Jadi syaratnya itu sederhana sekali. Yang penting dia ini adalah orang yang dianggap pantas, kemudian layak untuk memikul tugasnya. Dia adalah orang yang terpercaya, dia bisa menjaga amanahnya dengan sangat baik. Itu syarat untuk menjadi nazir atau memilih seorang nazir. Terakhir tentang beberapa catatan yang penting, kesimpulan yang insya Allah disampaikan bisa. Baik, jadi sesi terakhir ini hadisnya sebenarnya 3 poin tadi. Jadi pahala yang kekal itu al-baqiyatus shalihah yang dikatakan Nabi itu ada 3. Pertama itu sedekah jariyah yang dimaknai oleh ulama itu artinya wakaf. Yang kedua adalah anak soleh, dan terakhir adalah ilmu bermanfaat. Ini terakhir di bab wakaf adalah kenapa saya Ustaz banyak menjelasin wakaf, karena wakaf ini berkaitan dengan fikih, ibu-ibu. Beda dengan nanti ilmu bermanfaat atau anak soleh, itu tidak terlalu banyak bahasan fikihnya. Sedangkan wakaf ini bahasan fikih, maka agaknya kita perlu untuk mengkajinya lebih panjang gitu. Kemudian pertama, boleh nggak wakaf itu kita alihkan dari misalkan niat pertamanya untuk masjid, kita alihkan untuk sekolah. Sedangkan amanat dari orang yang berwakaf adalah ini untuk masjid. Itu hukumnya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kecuali nanti ada perubahan niat dari si wakif. Nah, jadi poin pertama yang harus diingat adalah apa yang wakif katakan kepada nazir, kepada pengelola, itu yang harus dilakukan. Nazir itu berat sekali tanggung jawabnya. Itu yang harus dilakukan. Ini untuk pesantren, untuk pesantren. Ustaz, ini kan kita wakaf untuk masjid. Masjid sudah berdiri ratusan tahun, misalkan hasil wakaf. Masjidnya mau roboh, mau diperbaiki, atau misalkan masjidnya mau dilewati jalan tol. Karena misalkan ada program pemerintah mau lewat tol, gimana ini Pak Ustaz? Nah, pemerintah ini kok apakah mau dibeli, gimana Pak Ustaz? Apakah boleh dijual? Untuk kasuistik seperti itu boleh dijual, tapi hasil penjualannya harus jadi masjid lagi. Jangan jadi hal orang lain, jadi tabungan misalkan, kalau dibagi ke pengelola ini katanya bagi-bagi 5M nggak boleh. Jadi harus seperti itu, harus kembali menjadi masjid. Itu artinya. Atau misalkan masjidnya mau direnovasi Pak Ustaz, yang tadinya ada yang wakaf genteng nih, itu kan gentengnya misalkan karena udah rusak, gimana Pak Ustaz? Apakah kita boleh buang atau kita jual? Ya kalau mau dijual silakan, tapi harus kembali ke masjid. Itu daripada wakaf. Wakaf itu beda sama yang lain, Ibu. Karena wakaf itu ya
fikihnya cukup ketat. Sehingga kaidah pertama dari kesimpulan adalah wal waqfu yata'ayyanu bitta'yinil waqif. Wakaf itu menjadi tetap sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh wakifnya, oleh orang yang berwakafnya. Dan wala yajuzu tadhiruhu amma ainahu. Tidak boleh mengubahnya dari apa yang telah diwakafkan atau ditetapkan illa limaslahatin jazihatin biidnil qadi, kecuali untuk maslahat yang lebih besar dengan izin hakim. Ini untuk yang dikecualikan itu perlu diskusi yang lebih panjang. Kemudian di kampung saya itu, ibu bapak sekalian, itu pernah terjadi agak sedikit perbedaan pendapat. Ketika satu komunitas jadi ada pengajian di madrasah itu, mereka biasa mewakafkan salah satunya untuk kepentingan masjid. Nah kemudian ada kesalahpahaman tentang peruntukannya. Karena ini maknanya agak berat antara kalau mengelola wakaf dari hasil rempukan. Wakaf hasil rempuk nih, itu kan kalau perencatatan di awalnya misalkan belum jelas, itu kan nanti bisa salah paham. Nah, bagaimana Pak Ustadz menengahinya? Maka kami bersama menurut guru kami juga menurut ulama dalam kitab dikatakan, coba wakif ini orang yang patungan untuk wakaf itu rempuk lagi dan sepakati niatnya. Apakah ini untuk misalkan tujuannya untuk masjid, apakah untuk sholat? Masjidnya misalkan apakah untuk hanya orang Indonesia saja, atau hanya ini masjid digunakan oleh seluruh umat Islam? Atau misalkan kita wakaf sekolah, apakah untuk penduduk kita saja atau untuk semua umat Islam? Itu harus disepakati. Dan kalau bisa nanti nadir ditulis. Ini sedikit tengah segini. Jadi kalau suatu hari nanti ada yang masih kurang serat, ini sudah ditandatangani. Dan kalau bisa semua orang yang rapuh menandatangani itu. Ya. Jadi ini memang tadi yang dikatakan oleh Ustaz Khalil itu kan kadang kita kuat berjamaah tapi tidak berjamiah. Sehingga ada satu kaidah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, la quwwata illa bil jamaah wa la jama'ata illa bil imarah wa la imarata illa bil ta'ah. Tidak akan ada kekuatan kecuali dengan persatuan dan bersama-sama. Dan tidak akan ada persatuan illa bil imarah, kecuali ada pemerintahan, siapa ketuanya, siapa bendaharanya, siapa sekretarisnya. Wala imarata illa bil ta'ah, dan percuma ada pemerintahan, ada struktur pengurus kalau tidak taat anggotanya. Ini harus sepakati betul. Itu kan, jangan sampai ada pengurusnya, ada ketuanya, ada siapa, tapi bawahnya tidak taat, maka lakuwah, tidak akan ada kekuatan di sana. Berikutnya Imam Nawawi, wajib amalu bisyaratil waqif bidalam yukhalifus syar'i, wajib mengikuti syarat waqif selama tidak bertentangan dengan syariat. Sekali lagi, apa yang diniatkan dikatakan oleh waqif kepada nadir itu yang harus dilakukan. Walaupun waqif berkata, saya membangun masjid ini untuk si A, katakan saja, oh ya untuk si A, maka ya udah untuk si A. Saya bangun saya membeli satu petak tanah untuk pemakaman, satu petak untuk si A. Siapapun yang meninggal jangan dimakamkan di situ, karena peruntukannya untuk si A. Kecuali diniat di awal di amatil muslimin, dan inilah yang diajarkan Nabi sebetulnya. Nabi itu mau mewakafkan sesuatu itu tidak untuk kelompok tertentu, tapi untuk amatil muslimin, untuk semua orang Islam. Terutama tadi lil fuqara wad du'afa, untuk orang fakir yang tidak mampu, orang yang lemah, orang yang butuh bantuan. Itu tujuan dari pada wakaf yang mula-mula diajarkan oleh Nabi. Tapi nanti seiring berjalannya sejarah, setelah Nabi ada sahabat, ada sahabat, ada tabi'in sampai kepada kita, itu kan banyak proses sehingga ulama itu perlu berpikir, perlu beristihad, sehingga lahirlah ada wakaf hali, ada wakaf muqayyad dan sebagainya tadi. Ya, itu jadi tadi. Kemudian syarat wakif harus dipegang teguh dengan pengertian yang paling ketat selama tidak ada unsur kesewenang-wenangan. Jadi syarat yang dilakukan wakif itu harus dipegang teguh, dan wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Wal waqfu la yuba'u wa la yuhabu wa la yuras. Gak boleh dijual, gak boleh dihibahkan, gak boleh diwariskan. Wakaf ya wakaf, itu kan wakaf ya wakaf. Gak boleh diambil lagi nanti sama keturunannya. Demikian dua poin terakhir tentang hadis tadi, mungkin Ustaz Khalid sebagai penutup. Baik.
Seperti misalnya ada satu kasus pesantren saya itu awalnya di Senopati Pak, Senopati di Jakarta itu tanahnya itu mahal, itu bisa puluhan juta, mungkin sekarang sudah ratusan juta 1 meternya. Pesantren saya waktu itu cuma 6.000 atau 8.000 meter, kecil. Cuman permasalahannya adalah itu orang-orang iseng Pak. Ini gimana caranya biar bisa beli tanah pesantren. Akhirnya dibangun apartemen di kanan kiri. Bayangkan kita mondok di satu pesantren, setiap hari dari pagi sampai malam itu ada suara ketokan konstruksi, ya kan? Kita jadi bising, ya kan? Kemudian akhirnya Pak Kiai itu berijtihad lah, ya kan? Ada tawaran banyak masuk segala macam, ya kan? Kemudian ingin membeli, udahlah Pak Kiai, ini udah dijual saja, soalnya sudah nggak kondusif, ada pesantren di tengah-tengah tanah itu, bahkan tanah Senopati itu kan disebut sebagai segitiga bermuda karena saking mahal tanahnya. Akhirnya Pak Kiai itu memutuskan setelah banyak pertimbangan, banyak tanya kepada para ulama, akhirnya memutuskan tidak dijual karena nggak boleh, tidak dihibahkan, tidak diwariskan. Tapi ada satu istilah dirislah. Jadi kata Pak Kiai, oke, saya terima. Cuman syaratnya pertama, tolong carikan saya tanah yang masih di Jakarta Selatan. Yang kedua, tolong juga bangunkan pesantrennya biar santri pindah sudah ada bangunannya. Kemudian yang ketiga, tolong nilainya sama dengan nilai tanah dan bangunan yang ada di Senopati ini. Setelah dikalkulasi segala macam, akhirnya keluarlah nilai pesantren itu dengan bangunannya sekitar 64 miliar Bu. Ya, jadi tanah cuma 6.000 meter, keluar nilainya 64 miliar. Karena sudah itu saya nggak mau terima uangnya, karena bukan transaksi jual beli, tapi tolong langsung bangunkan pesantren. Akhirnya dibangunkan pesantren. Pas sudah jadi semuanya 3 tingkat, ada juga gedung yang 4 tingkat, ada danaunya, ada kebunnya yang cuma awalnya itu 1 petak. Terus kata Pak Kiai, ditanya lagi, ini masih ada lebihnya Pak Kiai, bagaimana? Alihkan lagi ke pesantren. Jadi pesantren itu ada 3 cabang, alihkan lagi ke pesantren yang di sana. Karena dibangun lagi bangunan yang ada di sana. Masih lebih lagi ini Pak Kiai duitnya, alihkan ke pesantren cabang ketiga. Kemudian dibangunlah satu badan usaha milik pesantren yang biar menjadi sedekah jariah itu. Makanya penting tadi kalau misalnya ada seseorang yang membeli, ya jangan, bukan istilahnya jual beli seperti misalnya tadi, tapi istilahnya adalah rislah. Jadi memindahkan atau mengembalikan kembali seperti semula. Jadi hanya beralih saja, karena tadi menurut yang disampaikan oleh Ustaz Ihsan itu kan illa li maslahatin rajihatin bi'idnil qadi, kecuali ada maslahat yang lebih rajih. Apa maslahatnya? Seperti misalnya ada makam, ada orang buru-buru ingin dimakamkan, kemudian belum ada makamnya, ya serahkan dulu, tapi nanti harus diganti dengan makam lagi. Pesantren pun juga begitu. Seperti misalnya kasuistik tadi, seperti masjid kena gusuran pemerintah, ya kan, kemudian namanya untuk li maslahatin rajihatin gak apa-apa, tapi jadi masjid lagi dan nggak boleh ada sisanya kembalikan lagi kepada umat itu. Jadi ini penting sekali bagi kita untuk memahami ini semuanya. Kemudian ini singkat saja tentang ilmu yang bermanfaat. Jadi salah satu amal yang tidak terputus itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, kemudian orang lain pun memanfaatkan ilmu itu. Jadi ilmu bukan buat diri sendiri. Seperti mengajarkan alif, ba, ta kepada anak itu sedekah, ilmun yuntafa'u bih. Makanya penting bagi orang tua untuk mengajarkan huruf hijaiyah. Selebihnya terserahlah, nyari ustadz misalnya. Tapi huruf hijaiyah itu orang tua dulu lah sebisanya, supaya ilmu yang bermanfaat itu terus mengalir. Siapa tahu anaknya nanti mengajarkan lebih banyak lagi keturunan, sehingga itu menjadi ilmu yuntafa'u bih. Kita nggak bisa mengajarkan, tapi pahalanya senantiasa terus menerus ada. Ketika kita sudah wafat, kita nggak bisa ngajarin lagi, tapi karena anak mengajarkan, kemudian murid mengajarkan, sehingga itu menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya terus mengalir kepada kita semuanya. Kemudian anak salih yang mendoakan, seperti yang disampaikan tadi di ayat kita baca soal Kahfi, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawabu wa khairun amala. Al-mal harta, kemudian juga al-banun,
ini anak. Ya, kemudian di situ disebutkan ada sifat al-baqiyat as-salihat. Di dalam kajian balaghah itu al-baqiyat itu yang kekal itu kembali sifatnya kepada al-mal. Jadi harta yang kekal. Kemudian as-salihat balik kepada sifat menjadi sifat dari al-banun. Jadi anak yang saleh, harta yang kekal pahalanya, mengalir terus manfaatnya maksudnya. Kemudian anak yang saleh itu adalah khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Maka kita tentu sangat berharap amalan-amalan yang al-baqiyat as-salihah ini bisa kita miliki sehingga kita semuanya itu bisa mendapatkan manfaat yang terus menerus. Jangan sampai tujuan kita itu melenceng, karena al-baqiyat as-salihah ini karena pahalanya sangat besar, tentu ada setan banyak besar di sana yang mengganggu kita ini supaya keluar dari niat awal. Itu pasti ada. Karena setan nggak suka kalau misalnya kita ini sebagai seorang anak Adam memiliki pahala yang terus menerus. Itu kata setan kan enak banget, ya kan sudah mati tapi masih tetap dapat pahala. Jadi pasti setan itu selalu apa itu yuwaswis, membisikkan, udah ya kan, sudahlah nggak usah, ini udahlah ya kan, nggak penting itu, nggak bagus, nggak amanah segala macam. Akhirnya yang timbul adalah merusak niat awal dari tadi ingin wakaf atau kita punya al-baqiyat as-salihah. Kemudian juga terakhir sebelum nanti disampaikan penutup oleh Ustadz Ihsan, itu saya ingin menyampaikan satu kisah saja tentang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu jadi punya rutinan bersedekah ya kan, kepada salah satu orang yang masih keluarganya sebetulnya sepupunya itu yang minal fuqara wal masakin, orang fakir dan orang miskin. Pernah satu ketika ada kisah tentang fitnah terhadap Sayyidah Aisyah. Kita semua sudah tahu lah. Dan salah satu yang menyebarkan fitnah itu adalah orang yang senantiasa diberikan sedekah, ditanggung kehidupannya 100% oleh Abu Bakar. Bayangkan bagaimana reaksinya. Jadi kalau misalnya kita nih, ya kan, saya misalnya sedekah sama sepupu saya, kehidupannya saya tanggung semuanya, tapi tiba-tiba dia ini memfitnah Ustadz Ihsan. Ustadz Ihsan ini udah akhun lah, saudara betul. Kata orang-orang itu dinamik duo Ustadz kita. Ya kan? Sehingga karena saya sayang betul sama Ustadz Ihsan, lu nggak tahu diri ya. Maksudnya saya sayang betul sama dia, kenapa kok difitnah yang macam-macam. Akhirnya yang timbul reaksi adalah tentu ingin menghentikan apa itu sedekahnya. Sayyidina Abu Bakar pun juga sama, dia ini menghentikan sedekahnya. Beliau bilang, pokoknya saya tidak akan lagi bersedekah atau menanggung kehidupan keluarga itu karena dia sudah memfitnah anak saya. Kemudian yang menarik di sini adalah Allah justru malah menurunkan satu ayat, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas. Jadi Sayyidina Abu Bakar justru malah ditegur karena ngomong begitu. Sayyidina Abu Bakar ya kan ditegur sama Allah, wahai Abu Bakar, jangan sampai nih tubtilu shadaqatikum, kamu membatalkan pahala sedekah yang selama ini sudah kamu kerjakan, bil manni wal adza, dengan ucapan yang menyakiti. Jangan sampai seperti itu. Kita sudah sedekah banyak, kita niatnya sudah dari awal sudah bagus, jangan sampai pahalanya itu menjadi batal semuanya karena ada perkataan-perkataan kita yang tidak enak. Akhirnya karena langsung ditegur sama Allah, ya kan, Sayyidina Abu Bakar istighfar, kemudian saya akan menanggung kehidupan dia lagi, sekalipun dengan hati yang apa itu, hati yang tersayat karena mengingat bahwasanya dia pernah memfitnah anaknya sendiri, sudah berdua-duaan dengan orang lain. Walaiyazubillah, mudah-mudahan kita semuanya jangan sampai seperti itu. Kita semua insya Allah punya hati yang bersih. Apa yang kita sudah niati dari awal sudah baik, maka itu harus kita teruskan dan kita lawan terus bisikan-bisikan syaitan yang ingin supaya kita ini terlepas daripada al-baqiyat as-salihah. Silakan Ustaz Ihsan. Baik, itu demikian Bapak Ibu sekalian tentang amal jariah, amal yang akan kita bawa sampai meninggal. Kita meninggal tapi pahalanya masih mengalir. Pertama adalah sedekah jariah yang dispesifikkan yaitu wakaf. Jadi kalau kita mau berwakaf, ingat pertama tujuannya adalah taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri ke Allah.
maka tujuannya adalah harus nantiasa limaslahatil mu'minin, untuk kemaslahatan umat Islam. Sebaiknya kalau kita wakaf ya sudah, kita serahkan ini untuk ya Allah, ini saya pasrahkan untuk umat Islam. Kalaupun nanti dikecualikan ada beberapa wakaf yang memang bisa dikhususkan, tapi sebaiknya apa yang dicontohkan oleh Nabi, wakaf itu tujuannya adalah kemaslahatan umat. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang bermanfaat, dan terakhir adalah amal saleh. Dulu ibu bapak sekalian, pada ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, itu ada dua suku yang berseteru ibu bapak, namanya Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Sehingga Allah menurunkan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah menyeru Aus dan Khazraj, please, kata Allah, wa'tasimu bihablillah, pegang teguhlah agama Allah, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Sehingga di ayat lain Allah katakan wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah lah yang menyatukan hati mereka. Andai kata engkau sedekahkan semua harta yang ada di dunia, engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka, karena yang bisa menyatukan hati adalah Allah. Jadi kita harus kembali ke keluarga, kita harus kembali dipupuk, dan kita sama-sama adalah umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya sering cerita sama bapak-bapak kalau misalkan pengajian minggu itu, subuh itu, kadang atau pas lagi tadarus itu, dulu itu umat Islam itu sering perang, Bu. Ya, ada Syiah Sunni perang, kemudian ada perang Siffin, Ali dan Muawiyah, ada perang Jamal, Aisyah dan Ali, ada perang ini, perang itu, Islam saling bunuh. Bahkan yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah orang yang hafal Quran, yang ahli tahajud, namanya Abdullah bin Muljam. Karena perpecahan itu sejak dulu sudah ada. Kita sebagai umat Islam Indonesia, ibu bapak, mohon maaf hari ini, alhamdulillah di kampus saya, di kampus kami di Bandung, di Depok, di mana itu justru banyak pelajar dari Timur Tengah yang ingin belajar Islam di Indonesia. Karena mereka lihat Islam Indonesia itu hebat, tidak ada peperangan, tidak ada apa. Ya walaupun caci maki ada lah, tapi peperangan tidak ada. Peperangan tidak ada, tidak saling bunuh-membunuh. Orang-orang Iran dulu ketika Sunni Syiah lagi panas-panasnya, ketemu Syiah di jalan, orang Sunni dibacok. Ketemu Sunni di jalan, orang Syiah dibacok. Padahal syahadatnya sama. Nah, orang Indonesia saat ini itu dikagumi salah satunya gara-gara itu Islamnya rukun, bukan cuma sama orang Islam, tapi dengan agama lain kita rukun. Ya Bu ya, Masya Allah. Kemudian kemarin waktu tahun kemarin ada pas Ramadan itu kan, orang-orang yang berburu takjil itu bukan cuma orang Islam, orang Nasrani saja berburu takjil, gitu kan. Wah, jadi banyak, Masya Allah. Itu yang harus kita dijaga. Jadi kalau kata ulama Indonesia itu, kalau kita ibaratkan dengan zaman Nabi, Indonesia itu seperti Madinah. Seperti Madinah. Kenapa? Karena ketika Nabi di Madinah, Nabi berdampingan dengan agama-agama lain, dengan Yahudi, dengan Nasrani. Ya kan? Kalau Nabi di Mekah kan kafir Islam. Tapi kalau di Madinah itu Nabi jadi pemimpinnya Yahudi, pemimpinnya Nasrani, itu semuanya bergantung kepada Nabi. Nabi presidennya. Jadi sekali lagi, kita teguhkan hati kita, ibadahnya ibadah, niatkan untuk Allah, untuk kebaikan, dan kemudian terakhir, mari jaga kerukunan di antara kita semua. Bapak sekalian, kalau kita sudah tidak ada, yang akan mengurus kita itu siapa lagi kalau bukan saudara seiman, bukan saudara sebangsa setanah air. Marilah kita rekatkan hati kita, buka hati kita. Kalau ada orang yang salah, buka pintu maafnya. Kalau kita yang salah, kita dengan rendah hati meminta maaf kepada orang lain. Jaga kerukunan ini. Saya kagum, Bu. Saya kagum pertama kali datang ke sini betapa maha kuasanya Allah menyatukan kita dari berbagai tanah di Indonesia. Suku ini kita kumpulkan di satu komunitas. Dan semoga Allah merawat kerukunan kita ini, dan senantiasa Allah kumpulkan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala bersama para anbiya, para mursalin, orang tua kita semuanya, dan kita dijauhkan dari sifat hasud, sifat dengki, karena itu semuanya berasal dari syaitan. Syaitan tidak suka dengan umat Islam yang bersatu, orang kafir juga tidak suka dengan orang Islam yang bersatu. Kita semua perlu memupuk ini, karena kata Nabi harus kita bersatu, dan kata Allah dalam Quran wala tafarraqu,
Itu saja mungkin yang akan sebagai penutup daripada materi siang hari ini. Mohon maaf mungkin waktunya terlalu berlebih atau materinya terlalu panjang, tapi insya Allah mudah-mudahan kita mendapat manfaat semuanya. Sebulan sekali kemudian. Silakan ditutup sekali dengan doa. Baik, ada doa dulu. Mungkin doa dulu sebentar, nanti di sekolah doa kita. Ya. Ada titipan doa. Tadi ada salah satu teman daripada jamaah di sini yang sedang sakaratul maut, sedang sakit, sedang mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan yang terbaik, mudah-mudahan keluarga diberikan ketabahan dan kesabaran, mudah-mudahan menjadi penghapus dari segala khilafan dan dosanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kullatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi niyyati syifa la lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan barangkali ada pertanyaan. Ya, tadi Bapak kan mengatakan mengenai wakaf itu tidak dalam Al-Quran. Kan begitu kata Bapak ya, dan kemudian Bapak kan memberikan ada 3 hadis itu ya. Pertanyaan saya, itu kan yang dikatakan dalam Al-Quran itu kan infak dan sedekah ya. Nah, apakah wakaf itu syarat-syarat sedekah atau infak itu di-apply juga kepada itu yang syarat-syarat wakaf tadi yang dikatakan, apa apply juga untuk sedekah dan infak? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan saya yang kedua, bagaimana Pak misalnya ya orang yang mewakafkan misalnya ke masjid, lalu masjid itu hancur pokoknya tidak ada, apakah wakafnya itu selesai sampai situ atau ada jalan keluar bagaimana? Pertanyaan saya yang ketiga tadi mengenai yang orang meninggal itu yang punya ini ya, apa namanya tadi saya lupa tadi yang tiga, ada 3 itu yang ilmu yang biasa ya, anak yang mendoakan dan amal jariahnya ya, ada 3 kan ya, ilmu yang dia ajarkan, anak yang mendoakan, dan yang satu lagi sedekah jariah. Pertanyaan saya Pak, apakah ada harapan bagi orang yang pertama ilmu tidak punya untuk dia bisa ini ya, tidak punya anak yang akan mendoakan dia, kemudian tidak pernah bukan tidak pernah tapi tidak sanggup memberi sedekah jariah, apa harapan apa yang dia bisa lakukan untuk saya mendapatkan juga bahwa supaya dia juga bisa mendapat itu sedekah apa semua itu, bagaimana caranya? Pertanyaan pertama tadi tentang syarat, nanti insya Allah dijawab oleh Ustaz Khalid. Persyaratan seorang yang berinfak atau yang bersedekah apakah sama dengan orang yang wakaf? Kemudian pertanyaan kedua, apakah masjid ini sudah hancur, apakah wakafnya selesai? Pertama, terkait dengan pahala itu kita tidak bisa tahu, karena bisa pun orang yang berwakaf dengan sekian puluh miliar itu kemudian apa hartanya kekal, hartanya masih bagus, pahalanya kita tidak tahu apakah dia dapat pahala atau tidak, karena tadi ada orang yang berinfak bil manni wal adha, dengan penuh kejumawaan, ingin dipuji orang, itu justru malah mencederai daripada amal kita. Makanya pahala kita tidak bisa mengkawin, tapi kita selalu berhusnudzon pahala itu Allah kekalkan karena namanya jariyah. Jadi ketika orang ini berniat menginfakkan sesuatu tanpa batas waktu, maka pahalanya pun tanpa batas waktu. Itu yang perlu diingatkan ya. Jadi seperti itu. Saya ingin alihkan untuk menjawab ini, saya ingin alihkan sedikit Bu Titi. Kalau kita beramal Pak, kita sholat 50 tahun meninggal misalkan, apakah kita di surga 50 tahun? Tidak, kita di surga selama-lamanya. Kenapa? Karena ketika kita wafat, kita dalam status menunggu
waktu sholat berikutnya. Maka nanti di hadapan Allah yang dinilai itu niatnya. Orang ini tuh, kata Allah nanti, orang ini tuh kalau dia dikasih usia yang lebih panjang, misalkan 1000 tahun, dia akan tetap sholat. Maka pahala yang di sisi Allah itu sesuai yang diniatkan dalam hatinya. Selamanya saya akan sholat. Tidak kita rencanakan sholat cuma sampai usia 60, tidak. Sebagaimana itu wakaf. Wakaf tidak ditentukan kalau pertanyaan tadi ya. Saya niat wakafkan itu lebih atau enggak. Saya niat wakafkan ini selamanya. Maka pahala di sisi Allah juga selamanya. Gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi yang ketiga adalah tentang bagaimana kalau orang nggak punya anak, nggak punya ilmu, nggak punya apa. Sesuatu yang jariah itu adalah kalau misalkan kita dimaknai dengan makna umum selain dari wakaf adalah kebaikan yang senantiasa terus menerus kontinu. Kita selesai tapi kebaikannya masih terus menerus. Misalkan Bu, saya sama Ustaz Khalil misalkan berantem, berantem parah sampai misalkan saling apa-apa, sekali berat. Datang Bu Titi mengislah kami, mendamaikan saya dan Ustaz Khalil. Bu Titinya mohon maaf misalkan Allah panggil, tapi saya sama Ustaz Khalil dan keturunan saya sama Ustaz Khalil masih berdamai. Maka Bu Titi mendapat pahala mendamaikan orang ini selama-lamanya. Ya, untuk intinya kebaikan yang kita niatkan, yang kebaikan itu kontinu, selalu kontinu. Itu kan misalkan guru saya sering bilang kalau ada lampu di masjid mati, obat tuh lampu meninggal. Lampu mati misalkan Pak ini lampunya mati, ya. Kita ganti, jangan nunggu misalkan masjid. Kalau bisa kita rebutan selama cahaya itu ada, itu kita dapat pahala sudah jelas. Tapi gimana kalau lampu yang kita berikan itu mati juga? Apakah pahala kita berhenti? Bahkan kata guru saya, pahalanya masih terus mengalir. Karena kita niatkan dalam hati di awal kita kasih lampu, tidak kasih jangka waktu selamanya. Kita kasih lampu terus. Luar biasa itu. Luar biasa itu. Jadi kalau jangan bayangkan wakaf itu hal-hal berat, tidak. Hal-hal ringan saja. Hal-hal ringan saja, gitu kan. Silakan Ustaz. Maaf, jadi dengan kata lain yang 3 tadi itu hanya tambahan. Jadi artinya sebenarnya amal kita sendiri juga yang sebenarnya yang itu Pak. Ya betul. Artinya kan yang tiga itu berarti cuma tambahan. Ya betul. Kalau amal kan berhenti, sholat kita meninggal kita udah gak sholat lagi. Tapi kalau kebaikan yang kontinu itu pahala yang selalu berlanjut. Terima kasih Pak. Ya, baik. Sedekah itu apa sih definisinya? Sedekah itu kan kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah. Segala amal yang baik itu adalah sedekah. Bahkan sampai tersenyum pun itu juga dimasuk kategorikan sebagai sedekah. Meminggirkan batu di tengah jalan itu juga sedekah. Jadi sedekah itu banyak jalannya, nggak mesti pakai harta kita sendiri, bisa jadi pakai harta orang lain dengan kita menjadi wasilah. Misalnya ada masjid yang butuh bantuan, saya kenal orang kaya, akhirnya datang, Pak, ada satu masjid ini yang butuh lampu, ini yang butuh butuh renovasi. Dengan saya nggak punya duit, dengan Bapak kan ada, ya Bapak barangkali bisa. Itu kan menjadi perantara. Jadi seperti kemarin disampaikan ketika Fan Fikih dengan mahasiswa itu, jadi Nabi kalau mau membantu orang itu betul-betul membantu. Jadi ketika ada yang datang kepada Nabi, Nabi selalu mau membantu. Bahkan sampai ketika ada yang minta makanan, itu semua istri-istrinya ditanyain, kalian ada yang nyimpan makanan atau enggak? Soalnya ada seseorang yang minta makanan ke saya, semua istrinya nggak ada yang punya makanan untuk disimpan. Jadi nggak ada yang nyimpan makanan istri-istrinya Nabi. Kemudian kalau di sini alhamdulillah ya Ustaz. Jadi istrinya Nabi nggak punya makanan untuk disimpan. Kalau di sini alhamdulillah lah, Masya Allah ada banyak donatur makanan. Akhirnya datang ke masjid, siapa yang punya makanan? Ternyata yang di masjid pun nggak ada. Akhirnya sampai dibuat pengumuman, siapa yang punya makanan ini, ada yang minta makanan. Nah itu di situ Nabi sedang mengajarkan kepada kita bahwasanya beramal baik itu nggak mesti dari kitanya langsung, tapi bisa jadi kita menjadi wasilah, jadi perantara. Dan itu pun amalnya ya insya Allah terus mengalir. Apalagi kalau misalnya itu diperuntukkan untuk al-baqiyat as-salihah seperti masjid, seperti lembaga pendidikan, panti asuhan, segala macam. Itu kemudian tentang syarat, apakah syarat sedekah yang yang lain itu sama dengan syarat yang ada di wakaf itu?
Pertama, tadi sedekah, bahwasanya sedekah kita tahu kullu ma'rufin shadaqah. Tapi yang dibicarakan di dalam Al-Qur'an itu bukan yang kullu ma'rufin shadaqah, amal baik. Seperti misalnya yang disebutkan oleh Al-Qur'an shadaqah itu ternyata lebih di antara wakaf pertama, kemudian juga dengan zakat. Ya, jadi shadaqah itu banyak yang mengartikan wakaf dan juga zakat. Apakah syaratnya sama? Pertama, seperti misalnya kita lihat saja zakat, ya kan? Seperti misalnya zakat tentu berbeda. Zakat itu berbeda dengan wakaf. Kalau wakaf itu harus al-mal al-mutawakkom, bendanya itu harus bisa disimpan. Sedangkan kalau kita lihat zakat itu kan bisa pakai beras. Jadi kita lihat dari syaratnya saja berbeda. Maka tentu ini butuh mempelajari ilmu fikih lebih dalam lagi. Karena beda beda pembahasannya, bisa jadi beda syarat dan rukunnya. Dari zakat saja sudah berbeda dengan wakaf. Kalau wakaf harus al-mal al-mutawakkom, sedangkan zakat itu kan syaratnya harus makanan pokok dari satu tempat. Kalau di situ makanannya gandum berarti ya gandum, kalau di situ makanannya beras ya berarti beras. Bahkan sampai ada yang sekarang ulama-ulama kontemporer nggak apa-apa zakat pakai duit, karena sekarang orang lebih butuh duit daripada butuh beras. Itu menurut ulama kontemporer sekarang. Gitu. Kalau misalnya duit bisa buat beli beras, sedangkan kalau beras nggak bisa jadi duit. Itu. Jadi syaratnya itu berbeda antara yang satu pembahasan dengan pembahasan yang lain, dan itu kita butuh pembahasan lebih lanjut masalah fikih ini insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak. Barangkali ada lagi ya. Silakan. Baik. Jauh dulu sebelum nanti lanjut ke Bu Farha. Saya mulai dari pertanyaan kedua ini. Apakah ilmu itu cuma ilmu agama? Tidak. Yang jelas ilmu kebaikan. Bahkan kita bisa mengajarkan ilmu keburukan untuk dihindari. Serius Bu. Dulu itu ada malaikat yang ditulis di surah Al-Baqarah ayat 102. Ada dua malaikat namanya Harut dan Marut turun ke bumi untuk mengajarkan sihir. Kenapa tujuannya mengajarkan sihir? Agar orang bisa terhindar dari sihir. Luar biasa itu. Jadi ada ilmu yang mengajarkan ilmu yang buruk untuk mencegah dari hal buruk. Itu bahkan menjadi kebaikan. Gitu kan? Apalagi ilmu yang umum. Bukan orang kan tahu tentang ilmu biologi, tentang ilmu kimia, sehingga ilmu kedokteran itu semuanya itu ilmu bermanfaat semua. Gitu kan? Betapa luar biasanya andaikan orang yang menemukan lampu itu orang yang muslim, betapa banyak pahalanya sampai hari ini. Itu bukan ilmu agama, itu ilmu elektronik. Itu bukanlah lampu, orang bisa baca Quran di bawah lampu dan sebagainya. Jadi ilmu itu tidak terbatas di ilmu agama. Tentang wakaf tadi, ya wakaf yang di patungan 4 orang, tapi yang satunya baru berjanji tapi belum sempat patungan sampai wafatnya. Oh iya. Baik, kalau kita lihat dari syarat-syarat wakif itu kan, salah satunya adalah pemilik sah dari sebuah harta, malik lil mauquf. Jadi dia pemilik sah sepenuhnya terhadap harta tersebut. Jangan sampai kita menimbulkan masalah yang lebih besar. Jadi yang memiliki sah dan sepenuhnya saja masih bisa menimbulkan masalah. Apalagi kalau misalnya dia bukan pemilik sah daripada harta tersebut. Jadi perlu dipahami di sini bahwasanya dia ini harus malikul mauquf. Ya, malik lil mauquf, karena tadi kalau sudah wafat sedangkan belum lunas,
jadi masalah lagi. Belum tentu nanti anaknya mau untuk bayar kekurangannya, kan belum tentu. Ya kalau misalnya anaknya soleh, alhamdulillah. Tapi kita ini dalam bahasa usul fikih itu ada namanya saddud dzari'ah, menutup celah untuk menimbulkan satu masalah yang lebih, satu problem yang lebih. Jadi kalau misalnya udah tahu nanti bakal ada masalah, ya kita tutup saja di situ. Jangan sampai nanti karena kita ada kelonggaran, udahlah nggak apa-apa. Ini sekalipun teman sendiri, misalnya sahabat sendiri, dia orangnya amanah, kita tutup saddud dzari'ah, kita tutup celah untuk menimbulkan kemudaratan yang mungkin terjadi setelahnya. Jadi barangkali itu mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Adapun nanti orang yang terakhir ini nanti dia bisa melakukan opsi, misalkan sekolahnya sudah dibangun, nanti ketika dia punya uang, dia bisa berinfak, berwakaf dengan hal lain, peralatannya dan sebagainya. Bu Farah, ada yang punya? Sebelum Bu ada itu tadi sudah tangan duluan. Waalaikumsalam. Salah satu ahli waris itu meninggal, tapi ya ini unfortunately dia tuh belum pernah bicara dengan anak-anaknya, kan? Dan memang prosesnya belum ada sibuk kepada yayasan. Jadi yang dua ahli waris yang masih hidup ini, bagaimana ini ada haknya gitu kan? Dan mereka itu keponakannya itu belum punya rumah, belum punya tanah gitu. Jadi bisa nggak gimana cara kalau pemecahannya itu? Apakah dibagi dulu warisan atau bagaimana? Yang pertama, saya ada banyak pertanyaan. Yang kedua adalah yang tadi atau wakaf ahli yang dicontohkan misalnya punya perusahaan gitu ya. Nah itu bedanya dengan warisan bagaimana? Kan apakah nanti keuntungannya itu dibagi berdasarkan biasanya ada laki-laki perempuan gitu ya, waris gitu. Kemudian warisan, ini ada satu lagi saya lupa. Baik, berikutnya Bu siapa? Hampir mirip dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hampir mirip dengan Mbak Fariha, cuman ada perbedaan gini Pak. Kita kan 5 bersaudara, yang satu sudah menikah, terus kita tinggal berempat. Nah kebetulan ada suatu properti yang kita berencana untuk mewakafkan, tapi dengan atas nama orang tua yang sudah meninggal, itu termasuk wakaf atau sedekah? Terima kasih. Kenapa yang pertanyaan jadi lupa ini? Baik, tadi membahas tentang wakaf ahli dulu. Wakaf ahli. Baik. Apa perbedaannya wakaf ahli dengan warisan? Tentu ini berbeda. Jadi kalau misalnya warisan itu dia memiliki hak sepenuhnya atas benda tersebut. Misalnya saya mewariskan sekolahan. Berarti mau sekolahnya diapain itu terserah. Ya, mau dijual, mau dialihfungsikan menjadi diskotik itu udah terserah, namanya warisan. Jadi memiliki hak sepenuhnya. Sedangkan kalau misalnya wakaf itu memiliki syarat-syarat tertentu sesuai dengan niat wakif. Misalnya saya sebagai wakif, saya wakafkan sekolah itu untuk pendidikan umat, ya kan untuk pendidikan. Jadi nggak bisa diperjualbelikan, ya kan? Dan itu lebih aman untuk orang tua yang melihat anak-anaknya itu, wah anak saya ini kira-kira kalau saya tinggalin nanti bisa jadi bahaya nih urusannya, ya kan? Bisa jadi sekolah itu ya kan dijadikan mall, bisa jadi dijual, rebutan segala macam. Akhirnya biar aman saya wakafkan sekolahan ini untuk jadi wakaf ahli, sehingga nanti ketika tutup buku di akhir tahun itu kelihatan minusnya, kelihatan keuntungannya. Misalnya dari sekolah, karena sekolah kan juga lumayan ada dana bos misalnya, ya kan itu kan lumayan Bu.
Ketika sudah tutup buku, keuntungannya baru nanti diserahkan kepada keluarga. Sedangkan kalau misalnya warisan itu memiliki hak sepenuhnya, sedangkan kalau wakaf itu tidak memiliki hak sepenuhnya. Dia memiliki, tapi memiliki batasan-batasan yang dia tidak bisa melewati batas itu. Itu makanya syarat membangun pesantren sekarang itu harus wakaf. Jadi nggak bisa membangun pesantren kalau misalnya pengen diberikan izin sama Kemenak itu harus dijadikan wakaf. Nggak bisa hibah, nggak bisa apalagi cuma sekedar warisan, harus dijadikan wakaf. Supaya apa? Supaya jelas bahwasanya nanti ini kedepannya adalah milik umat, manfaatnya untuk umat. Gitu. Barangkali selanjutnya Ustaz Isa. Baik, jadi tadi wakaf untuk orang yang sudah meninggal. Ini ada satu kalimat yang ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Dia bilang wa idza tasaddaqal insan an ghairi bi'idni aw an mayyit jaza dzalik wa yakunu al-ajru lil mayyit wa yantafi'u bihi insyaallah. Jadi itu menjadi pahala untuk mayit dan itu boleh. Itu boleh dan itu menjadi pahala untuk mayit. Bahkan kata kita Fathul Bari wa fi hadza dalilun 'ala usuli thawab as-shadaqah lil mayyit. Ini adalah satu tanda bahwa sedekah termasuk wakaf di dalamnya. Mana sedekah itu banyak. Ada sedekah, ada infak, ada wasiat, ada hibah, termasuk wakaf. Itu bisa atas nama orang yang sudah meninggal. Dan pahalanya akan mengalir. Itu tinggal kita bilang saja kenadirnya di atas nama siapa wakafnya. Itu kan. Dan memang tujuan kita berwakaf kan untuk wakaf kita sudah meninggal. Itu kan. Itu mungkin. Tadi pertanyaan apalagi yang belum terjawab ya? Tiga beberapa cerita Iya. dan dia meninggal Iya betul. sama sebenarnya supaya orang tuanya yang mewariskan. Iya betul. Tapi salah satu dari saudara itu meninggal Iya. dan dia tidak pernah bercerita kepada anaknya bahwa dia ingin mewakafkan tanah yang mewariskan. Baik. Ya itu tergantung nanti kesepakatan ahli waris apakah mau diwakafkan atau bagaimana. Tapi yang jelas kalau kita wakafkan atau hibahkan atau infakkan atau sedekahkan itu pahalanya mengalir ke mayit yang pertama. Yang kedua, memang tadi harus ada sigot ya. Tapi sigot ini tidak mesti oleh orang yang berwakaf. Karena kalau sama orang yang berwakaf nanti yang sudah meninggal kita wakaf atau nggak meninggal nggak bisa. Gitu kan? Tapi memang sebaiknya itu memang inilah apa ya? Kerumitan kalau bahas tentang fikih muamalah itu muamalah itu tentang tijarah, tentang apa itu rumitnya itu harus tahu orangnya apa yang ingin dilakukannya. Ya, memang harus diproses. Jadi tapi kalau misalkan ada manfaat yang lebih itu bisa kita alihkan. Itu kan ada manfaat yang lebih, misalkan anak-anaknya perlu makan, perlu pendidikan, itu utamakan. Jangan sampai kita terburu nafsu untuk wakaf sesuatu. Termasuk misalkan ada yang bertanya kepada saya, bagaimana kalau kita wakaf makam? Makamnya sudah banyak ini, uangnya mau kita gimana kan? Itu kan uangnya banyak, makamnya banyak, uangnya harus gimana kan? Nah keputusannya adalah kembali kesepakatan orang yang berwakaf. Kalau kesepakatan orang berwakaf ya udah katanya, kalau yang udah jadi makam itu jangan diambil, jangan dijual lagi, kan? Tapi kalau misalkan masih ada saldo dan sebagainya, nanti bisa disepakati mau digimanakan, atau kedepannya saldo yang ini untuk makam misalkan, saldo yang sisanya ya udah nanti kan kita masih ada patungan lagi nih, ini yang untuk patungan yang ke depan ini wakafnya kita alihkan ke hal lain misalkan boleh. Kalau cuma misalkan kita terlalu banyak uang, triliunan uang misalkan sampai di mana-mana makam, sampai gak ada yang ngisi, siapa yang mau ngisi makam? Dia dijual atas takdir Allah kita pulang. Ya. Itu mungkin. Kalau yang mewakafkan itu sudah meninggal. Ya. Kan katanya Bapak kan karena seperti itu pertanyaan hampir sama, saya juga sama yang bertanya. Ada keluarga yang mewakafkan tanah yang cukup luas, itu diwakafkannya mungkin itu dosa, saya tidak tahu ya. Tapi dia katanya wakafkan ini untuk penguburan ke seluruh keluarga. Tempat masalahnya keluarga-keluarga itu ke kamar gak ada yang mau dikuburkan di sana. Di kampung terlalu jauh Pak. Jadi bagaimana itu pertanyaan masalah ya? Saya baru teringat. Jadi bagaimana Pak itu, sedangkan yang mewakafkan itu nenek kita punya nenek yang sudah meninggal of course ya. Jadi bagaimana itu Pak, tanah itu sampai sekarang
Tidak ada, kan katanya tadi tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Lalu bagaimana Pak? Itu tadi bagaimana itu tadi? Sedangkan Baik, tadi sebenarnya masalah juga. Nah, apa namanya? Seperti tadi misalnya mau wakaf 4 orang sudah sepakat, tapi karena yang satu sudah meninggal, anak-anak nggak tahu kalau misalnya itu pengen diwakafkan, karena itu juga terjadi di keluarga saya. Karena itu juga terjadi di keluarga saya. Problemnya juga sama. Gitu. Tapi bagaimana akhirnya di keluarga saya itu banyak pro kontra tentunya. Tapi tentu banyak yang saya juga kritisi juga, sekalipun keluarga bukan keluarga inti ya, keluarga besar. Keluarga besar itu jadi kakek ingin mewakafkan untuk sebuah pesantren, terus tapi karena ngomongnya cuma ke satu orang problemnya, satu anak, sedangkan anaknya ada 17 Pak, istrinya ada 3, anaknya ada 17. sumber makmur. Ngomong ke satu orang bahwasanya tanah itu pengen diwakafkan untuk jadi pesantren, kemudian disampaikanlah ini kepada keluarga, otomatis reaksi yang pertama semuanya nggak terima. Kenapa kok disampaikan hanya ke satu orang saja? Karena ini bisa jadi mengada-ngada. Maka yang perlu disoroti pertama, tentu ketika ini terjadi sebelumnya harus diantisipasi dengan ada banyaknya saksi. Pertama. Kemudian yang kedua harus adanya pencatatan. Karena kita zaman sekarang nggak bisa dengan single secara lisan. Saking pentingnya catatan itu kan ada satu ayat itu yang membahas tentang pencatatan. Kalau ada hutang itu catat, ya kan? Jadi harus dicatat segala sesuatunya itu, soal keuangan itu harus dicatat dari awal. Kalau uangnya sedikit di awal mungkin gak ada masalah. Kalau sudah banyak duitnya, ya kan, harga tanah itu semakin tinggi, maka akan jadi masalah di kemudian hari. Makanya sedari awal Al-Quran menganjurkan untuk adanya pencatatan. Jadi saksi diperbanyak dan ada pencatatan. Kemudian kalau misalnya terjadi masalah, sudah meninggal, kemudian kita sampaikan, ini orang tua kalian dulu berniat untuk mewakafkan. Anak-anak nggak terima, ya sudah. Yang penting kita sudah menyampaikan bahwasanya orang tuanya berniat untuk mewakafkan. Jangan sampai menimbulkan masalah yang lebih besar. Kita tarik paksa hartanya untuk wakaf. Jadi agama nggak begitu caranya. Kita juga harus bijaksana. Kita sampaikan bahwasanya orang tua sudah berniat untuk mewakafkan misalnya 500 meter ini untuk wakaf. Kemudian anak-anak nggak setuju karena tidak merasa dilibatkan dan tidak merasa ada saksinya, ada dalil yang kuat, karena tidak ada pencatatan, anak-anak nggak terima. Ya sudah, yang penting kita ini sebagai orang yang dari awal ingin mewakafkan sudah menyampaikan itu kepada anak-anaknya. Selanjutnya ya terserah itu gimana urusan mereka, tentu tanggung jawab mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah menyampaikan itu. Gitu, jangan malah menimbulkan masalah yang lebih besar dari masalah yang sebelumnya ada. Iya. Jadi tadi sebetulnya ada alternatif yang pernah tadi kita sampaikan di awal itu. Kalau misalkan masjid mau digusur, kita bisa jual masjidnya ke pemerintah, tapi harus jadi masjid lagi. Bukan? Sebagaimana tadi ketika limaslahatin, saya nggak bisa lupa. Jadi tapi harus betul sekali. Karena wakafnya untuk itu. Wakaf itu memang tidak bisa, bedanya tadi sama waris kata saya. Kalau waris boleh jadi apapun. Tapi kalau wakaf untuk ini, untuk satu hal, terus ada satu hal yang menyebabkan tidak bisa digunakan untuk wakaf itu, apakah orang yang tidak mau dikuburkan di situ, atau ada pembangunan yang memang melewati tanah itu, maka dijual silakan, tapi harus jadi apa yang dinyatakan oleh wakil. Kalau jadi makam jadi wakaf, semua soal itu memang besar yang lengkap. Tapi yang ingin saya katakan ibu bapak sekalian, maka baiknya wakaf itu sebagaimana yang dicontohkan Nabi, li'ammatil muslimin, bukan cuma untuk keluarga tapi untuk seluruh umat Islam. Jadi kalau ada yang nggak mau memakamkan di situ anak cucunya, umat Islam bisa jalan, itu kan? Memang baiknya seperti itu, karena kalau sudah berhubungan sama keluarga, itu repotnya. Dan kita harus kembali pada satu hal yang saya katakan di pembukaan tadi, orang kalau sudah berwakaf, itu bukan jadi miliknya tapi milik Allah. Tanah yang kita wakafkan bukan milik kita tapi milik Allah, karena sudah kita wakafkan. Saya kira cukup ibu bapak sekalian. Oh masih ada satu lagi silakan. Terakhir ya. Kalau kita mau mewakafkan boleh orang-orang yang sedang tidak. Jadi kalau misalkan ada sebidang tanah misalnya, saya mau wakafkan boleh ke golongan untuk ayah, untuk ibu, untuk
sama Allah itu gak dibagi-bagi. Itu kan katanya kamu mau bagiannya segini nih, pahalanya berapa persen, enggak juga. Gitu kan. Sekali lagi pahalanya ada di sisi Allah. Jadi boleh atas nama banyak orang boleh. Bahkan nanti kalau bahas kurban pas ini juga nanti ada masalah juga. Boleh ya katanya satu kambing sama semua orang, gitu kan? Karena Nabi pernah melakukan itu. Nabi menyembelih kambing, dia bilang di umat Muhammad, untuk umat Muhammad. Jadi kalau kita nggak mampu kurban, udah dikurbanin sama Nabi. Luar biasa itu kasih sayang Nabi kepada kita. Jadi kalau niat mah bisa sebanyak-banyaknya. Cuma nanti dicatat, misalnya di pencatatan ya satu orang itu saja. Namanya jangan semua keluarganya dicatat situ. Padahal orangnya sudah nggak ada misalnya. Jangan. Kalau niatnya bisa, seperti misalnya kurban tadi ya setisannya, itu kan untuk satu orang misalnya. Ya nggak apa-apa satu orang, cuma niatnya untuk bersama-sama. Jadi niatnya yang itu satu orang itu sunnah ainiyah, yang sisanya di sunnah kifayah. Itu nanti kita bahas di pertemuan lain kalau mau kurban. Tapi masalahnya sebelum kurban kita udah pulang. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti musim panas diundang lagi. Masuk Ustaz. Baik, saya kira cukup Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, ini waktunya cukup menyita waktu kita semua. Dan apa yang kita diskusikan insya Allah ini adalah ilmu, insya Allah ini adalah apa yang dikatakan ulama, apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Kita mendapat manfaat dari pertemuan kita pagi ini mudah-mudahan. Dan saya mohon maaf terakhir, takutnya apa yang saya katakan itu ada salah, ada khilaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, mengampuni saya dan Ustaz Khalid sebagai komentari. Dan sekali lagi kita ikhtiarkan untuk senantiasa jami'iyah, bukan hanya berjamaah dan wakaf, dan niatkan semua ibadah kita termasuk wakaf lillahi ta'ala, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Walaupun memang boleh, tapi sebaiknya makin mari kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tutup dengan doa. Sebelum dengan doa kita istighfar sama-sama. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa ibu bapak kita, dosa kakek nenek kita sampai ke atasnya, dosa anak cucu kita, walaupun misalkan belum punya anak, belum punya cucu, tapi semoga Allah sudah ampuni dosa-dosanya, dosa guru-guru kita, dosa tetangga-tetangga kita, dosa semua orang yang ada di komunitas kita, komunitas Muslim Indonesia yang ada di sini. Semoga Allah senantiasa maafkan kita banyak salahnya, banyak khilafnya. Kita tahu kita juga akan meninggal, Bu, sehingga nanti tadi yang kita bahas itu adalah bekal untuk kita meninggal. Maka kita yakin dengan penuh hati bahwa ya Allah, saya itu akan kembali kepada Allah. Sehingga kita perlu diingat, mari kita pulang ke hadapan Allah, tidak membawa permusuhan, tidak membawa kebencian, tidak membawa perselisihan. Kita pulang kepada Allah dengan status ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita baca sama-sama istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم ادفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah ke Jagakarsa. Kalau dulu di Suropati anak itu ya? Oh iya. Oh iya, pindah-pindah.